Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau menyapa setiap kita. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kita ada minggu pertama di tahun 2026. Kita akan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Maka sore hari ini sebelum kita memulai ibadah, mari Bapak Ibu saudara Tuhan, saya bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan mengucapkan pengakuan iman GBI versi ringkas. Bersama-sama kita katakan, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan mengakhiri kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami ada sore hari ini di minggu pertama di 2026, semua sungguh hanya karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagah dan hebat kami. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, di sore hari ini kami mau datang memuji-Mu Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Kau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah ada terlebih dahulu di depan kami. Engkau sudah ada Tuhan untuk menyertai kami Tuhan, untuk kami dapat mengarungi 2026 ini Tuhan dengan penuh kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan sebagai rasa syukur kami. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami bawa semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah Engkau Tuhan, berkaryalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Manifestasikanlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika Roh-Mu yang bekerja Tuhan di tengah-tengah kami pada sore hari ini, kami percaya Tuhan, kami yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Bahkan kami yang berbeban berat, kami percaya Tuhan memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu untuk menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan sikap hati menyembah kepada Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan dengan pengucapan syukur kami. Kami mau katakan bahwa kami ada semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab
berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku bukan memuji-Mu selamanya. Bersama-sama yang lebih sungguh lagi dengan iman. Ada sebab anugerah-Mu karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi dengan iman gagah. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Karena anugerah-Mu, ada anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih terima kasih. Mari jemaat Tuhan angkat suara, berikan pujian sebagai imanmu, syukurmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan saat ini GBI Sungai dan Depok katakan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Kami ada di tahun yang baru 2026 semua karena anugerah-Mu Tuhan. Buat hidupku sekarang. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita bersama. Oh, terima kasih Yesus.
baik bagi setiap kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari naikkan sembahmu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan sembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu.
besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Yes, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bersama-sama katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Anugerah-Mu yang menuntun kami Tuhan untuk semakin lebih lagi hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami bersorak-sorai bertepuk tangan bagi Kau Tuhan. Kau Tuhan yang menyatakan sukacita damai sejahtera-Mu bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Setiap kita yang rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Yuk jumpai kanan kirinya minimal 3 orang, berikan salaman dengan senyuman manis, katakan selamat tahun baru, selamat hari Minggu, Tuhan kita kasih. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, kita beri tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Dia. Bersama-sama katakan Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Semua sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah penanda dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau
percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita beri tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Dia. Haleluya. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan Allah seperti-Mu Yesus. Hey. Mari kita isi layar radio. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semuanya, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Seberapa banyak sore hari ini yang percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita? Lambaikan tangannya sekali lagi. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Kaulah kuatku Tuhan. Haleluya. Yuk, yuk. Kita beri tepuk tangannya bagi Dia Raja di atas segala. Dialah kekuatan kita. Sama-sama kata, meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan, Kau janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yuk sama-sama katakan, meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, beribu rebah, amin, berasa di sisi kanan, Kau janji-Mu Engkau bersamaku. Yuk dengan iman, dengan bangga katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Amin. Perlindunganku, Kaulah Allah. Yuk sekali lagi katakan, Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Perlindunganku, Kaulah
Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuasaanku, perlindunganku. Kaulah Allahku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuasaanku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan dulu kembali Bapak Saudara Tuhan. Haleluya. Semuanya udah berkeringat? Tidak ya? Kita bersuka cita karena Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Teduhkan hati kita. Kita mau sambut firman Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah hadir. Kau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai syukur kami mau Tuhan mendengarkan firman. Bicaralah Kau Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman hidup. Sebab Kau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi firman. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan, pikiran kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lagi mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Berhubung denganmu, selalu mendekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sama-sama kita kasih-Mu kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Berhubung denganmu,
sambut firman Tuhan sore hari ini. Inilah yang kami pegang Tuhan. Firman-Mu pelita bagi langkah kami, menyertai setiap jalan-jalan kami. Di saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kerinduan kami Tuhan, bersabdalah, berbicara untuk setiap kami Tuhan, supaya anak-anak-Mu yang hari tempat ini berbuah-buah, semakin hari semakin memuliakan Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Ampuni kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sucikan setiap kami termasuk hamba-Mu, supaya telinga rohani mereka boleh mendengar suara-Mu. Demikian juga hamba-Mu boleh mengerti pikiran dan jalan-jalan-Mu, sehingga boleh hamba sampaikan dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, sampaikan isi hati-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama katakan amin. Mungkin kecilin sedikit. Shalom. Sekali shalom. Pada hari ini saya seharusnya tidak menyampaikan firman Tuhan tempat ini. Harusnya minggu yang lalu. Ketika itu saya kurang sehat hingga saya diundur untuk hari ini. Sebetulnya firman yang disampaikan ini relevan untuk minggu yang lalu dengan tema mengucap syukurlah atau mengucap syukur senantiasa. Mengapa ini sangat penting bagi saudara dan saya? Karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Kita coba klik ya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah sama-sama yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dikehendaki Allah. Firman Tuhan mengatakan apa? Aku tidak mengenal engkau karena tidak melakukan kehendak Allah. Sehingga saudara dan saya, orang yang dikenal Tuhan, wajib mengucap syukur. Katakan amin. Firman ini dilandasi oleh waktu itu karena kita pergantian tahun. Ya. Dalam 1 tahun ini pasti ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ada yang mendapatkan, ada yang hilang, ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang mungkin tertawa, ada yang sedih, dan semua terjadi, semua orang termasuk jemaat Tuhan. Namun demikian saudaraku, kalau kita masih bertahan sampai sekarang ini, masih hidup, masih bisa diberi kesempatan untuk berubah, itu anugerah. Kekuatan Tuhan, anugerah. Sehingga kita wajib mengucap syukur. Wajib mengucap syukur. Tadi saya katakan, mengapa kita mengucap syukur? Karena itu kehendak Allah. Mungkin saudaraku, dalam kita mengucap syukur ini selain kehendak Allah, tapi harus ngerti posisi kita, siapa kita ini. Ya. Coba kita baca dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat yang ke-20. Di samping kehendak Allah, yang berikutnya adalah ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini perintah, ucapkanlah syukur senantiasa.
Artinya 3 hari ini ucap syukur, besok ucap syukur. Dalam segala sesuatu, baik senang maupun susah, maupun tekan, maupun diberkati, tetap ucap syukur. Itu perintah. Dan saudaraku, Efesus 5 khususnya, saudara nggak usah baca, adalah dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, saudaraku, itu berbicara orang yang hidup dalam terang. Judulnya, kalau saudara baca Efesus 5, hidup dalam terang. Apa hidup dalam terang? Orang yang bertobat, menerima Yesus, ada pribadi Yesus, karena itu hidup dalam terang. Orang demikian, ciri-ciri yang ada. Nggak usah diklik ya. Efesus 5 ayat 8, ya. Kita sudah keluar dari kegelapan, menuju terang yang ajaib. Jadi kita sudah pindah dari kegelapan. Ayat 9 dikatakan apa? Ciri-ciri orang yang terang adalah hidup dalam kebenaran, hidup keadilan, dan mereka adalah ya, ada apa? Ada berbuat baik. Ya, 3 hal. Ya. Pertama adalah hidup kebenaran, firman Allah. Jadi kalau saudara nggak baca Alkitab, berarti bukan dalam terang. Ya. Yang kedua, saudaraku, adalah hadir keadilan. Yang ketiga, berbuat baik. Dan semua orang. Yang berikutnya, saudaraku, ayat berikutnya adalah ternyata orang yang dalam terang itu berjalan dengan hikmat Allah. Nanti saudara baca sendiri. Yang terakhir, saudaraku, ternyata orang yang di dalam terang ya, itu adalah penuh dengan Roh Kudus. Ayat ke-21, ayat yang ke-19, penuh Roh Kudus. Dan yang terakhir, saudaraku, mengucap syukur senantiasa. Ini ciri orang dalam terang. Ciri orang dalam terang, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita baca ayat 21-nya, orang dalam terang itu rendahkan diri. Rendah diri di hadapan Allah, terserah maunya Allah apa. Itu orang dalam terang. Bukan lawan, bukan berontak, tapi up to him, up to you, Tuhan. Itu orang dalam terang. Tentu, saudaraku, ini senantiasa. Karena apa? Kalau kita baca ayat Efesus 5 ayat yang ke-19-nya, ucap syukur itu diadakan dalam pertemuan jemaat. Yang nyanyi, kita menyembah, sorry tadi ya, nyanyi, menyembah, itu ucap syukur. Tapi ada senantiasa, di rumah pun ucap syukur. Di mobil pun bisa ucap syukur. Itu orang dalam terang. Jadi jangan sampai di gereja tuh, sampai Senin sampai Sabtu, nggak ucap syukur. Namanya orang dalam terang. Rasanya berat ya, karena apa? Gimana sih hidup bersyukur senantiasa itu sih? Tidak hanya di gereja, tapi di rumah, dalam perjalanan. Jadi kalau kita senantiasa, kalau dalam terjemahan yang lama adalah selalu, berarti setiap saat. Tentu ini apa yang diucapkan syukur? Yang diucapkan syukur berkat-berkat yang kita terima. 1 tahun ini apa yang kita diberkati? Ada yang mengatakan, rasanya nggak ada berkat. Ini udara milik Tuhan loh. Katakan amin. Udara ini milik Tuhan. Oksigen ini milik Tuhan. Bahkan makanan dan minum milik Tuhan. Berikan kami makanan apa? Secukupnya. Makanan milik Tuhan. Saudara sehat milik Tuhan. Saudara kaya milik Tuhan. Ya, hartamu milik Tuhan. Katakan amin. Kenapa kita nggak bersyukur? Sehingga saudaraku, banyak orang lupa ini. Kiranya di gereja, dimanapun atau senantiasa mengucap syukur. Ini perintah. Kalau perintah nggak lakukan ya dosa. Saya garis bawahi dosa. Karena apa? Orang yang tidak melakukan firman Allah tidak mengenal Allah. Pernah baca itu? Ya 1 Yohanes 2 ayat 3. Orang yang tidak melakukan firman Allah ya, tidak mengenal Allah. Ya kita belajar yuk di akhir zaman ini mengucap syukur dalam segala. Tanya Pak Syukur apa lakukan? Saya lakukan. Saya lakukan. Saya masih Tuhan,
mengucap syukur atas berkat-berkat yang Kau limpahkan. Meskipun saya lagi menderita, aku serahkan tubuh, jiwa, dan rohku padamu untuk kemuliaan. Itu tak pernah saya lupa. Dikecewain orang, direndahkan orang, ditolak, tetap mengucap syukur. Orang yang melakukan ucap syukur ini selain Tuhan Yesus adalah Daud. Daud ini kalau saudara cari ucapan syukur, ada 42 ucapan syukur. Ada 42. Saya nggak mau uraikan nanti banyak sekali. Cari deh ucapan syukur paling banyak Daud. Sehingga mengapa dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, Daud berkenan kepadaku karena melakukan kehendak Allah. Syukur. Ya. Atau saya sebenarnya sudah teknik ya tentang Daud ini banyak sekali. Jadi kalau kita nggak ucap syukur, ya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya Mazmur 52. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Daud, aku bersyukur kepadamu selamanya, sebab engkau baik. Ada lagi. Untuk pemimpin Daud dengan peran kejati, nyanyian pengajaran Daud dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban syukur. Banyak sekali. Ini saya nggak tulis semuanya, tapi ada 42. Ini yang tertulis Mazmur Daud. Ada yang bukan Mazmur Daud, tetap ada kata-kata Daud. Terima kasih. Dan dampaknya Kisah Rasul 13 ayat 22, aku berkenan kepada Daud karena melakukan kehendakku. Saudara ingin berkenan di hadapan Tuhan? Saudara ingin melakukan kehendak Tuhan? Ingin berkenan di hadapan Tuhan? Lakukan syukur. Gampang. Saudaraku, syukur yang biasa kita lihat ya. Ternyata ya abstrak ya. Syukur gimana sih? Kalau tadi saya katakan oksigen ini milik Tuhan. Kenapa kita mengucap syukur? Saya percaya tuh orang menghirup nafas ini, menghirup nafas itu setengah liter oksigen. Ya. Kalau 1 jam, ya, itu bisa 1 hari bisa 10.000 liter. Dan harganya adalah 11.200.000. Dia di Shopee. Yang sekarang ini harga oksigen itu 25.000. Kalau zaman waktu istri saya sakit masih 17.000. Sekarang 25.000. Kali satu hari 10.000 terkadang 11.020.000. Kalau umur saya 82 tahun harus mengenakan hampir 505 miliar 312.500.000. Mahal banget itu. Saya utang Tuhan 500 miliar. Kenapa kita mengucap syukur? Ini baru oksigen, belum natrium, belum nitrogen, dan banyak. Makan dan minum semua makan. Berikanlah makan secukupnya dari Tuhan. Pekerjaanmu dari Tuhan. Ini dari bidang jasmani, bidang rohani. Mau bertobat itu usaha Tuhan. Saya bisa baca Alkitab, bisa hafal, itu anugerah dari Tuhan. Saya nggak pernah sekolah formal STH dan sebagainya. Tapi bisa hafal, itu anugerah. Bisa mengerti. Bahkan tidak hanya baca, mengerti. Itu anugerah. Apa kita tidak syukur sih? Ya, jadi yang pertama disampaikan bahwa apapun yang kita terima ini semua dari Tuhan. Tapi keulangan. Kau bisa bekerja, kau bisa makan, itu semua dari Tuhan. Jadi, mengapa kita mengucap syukur? Karena kita sudah hidup di dalam terang. Tadi itu, Efesus 5 tadi. Ya, orang yang hidup dalam terang pasti bisa. Tapi dalam kegelapan sulit. Ya. Kalau dalam terang bisa ngerti, maha besar kau. Tadi puji-puji maha besar, Tuhan aku maha mulia. Tak selama jalan-jalanmu.
pujian tadi luar biasa. Jadi suatu jelas sekali bahwa ucap syukur itu adalah kehendak Allah. Ucap syukur adalah kita lakukan senantiasa. Ucap syukur sebagai tanda kita sudah lahir baru. Ucap syukur sebagai tanda kita hidup dalam terang. Katakan amin. Saya langsung supaya kita berkenan di hadapan Allah, mengucap syukur. Kalau saya saudaraku di mobil kadang-kadang hanya berbahasa roh. Saya nggak ngerti bahasa roh itu isinya apa. Tapi memuliakan Tuhan. Ya, kalau kita baca kisah 1 Korintus 14 ayat 18, bahasa roh itu memuliakan Tuhan. Ucap syukur terus. Peduli amat isinya apa, saya nggak ngerti. Nah, saudaraku, ini yang pertama. Jadi kita wajib mengucap syukur senantiasa. Untuk mengucap syukur hal-hal yang baik gampang. Diberkati gampang. Naik kelas anak gampang. Anak baik-baik gampang. Ya. Jadi ternyata untuk mengucap syukur ini tidak ada yang baik-baik. Karena apa? Allah Maha Baik. Ya, kalau kita baca Mazmur 118 ayat 29. Mazmur 118 Maha Baik. Ya, terus Mazmur 118 ayat yang ke-28 29. Allahku engkau, aku tidak bersyukur kepadamu Allahku. Aku tidak meninggikan engkau. 29. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa ia baik. Allah baik, amin. Allah baik. Ya, bahwasanya itu selama-lama kasih setianya. Saya imani bahwa Allah itu baik. Jadi yang pertama, saudaraku, kita wajib syukur apapun yang kita terima. Apapun bisa perkara hak jasmani maupun rohani. Yang kedua, saudaraku, kita mengucap syukur mungkin hal-hal yang tidak enak. Mungkin kreditnya nggak lancar, mungkin sakitnya nggak pernah sembuh, ya. Mungkin juga gagal dalam pelayanan, ya. Ditolak orang. Itu pun wajib mengucap syukur sebagai anak terang. Wajib. Dan hal-hal yang demikian itu sebagai korban. Coba baca Ibrani 13 ayat 15. Yang sebagai korban. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu mulai oleh dia senantiasa sebagai korban syukur sebagai korban. Yaitu ucapan bibir yang muliakan namanya. Apapun yang terjadi, ya syukur. Kenapa? Kalau kita mau penderitaan, saya alami waktu penderitaan, saya bersyukur. Pikiran saya beralih kepada rencana Allah. Rencana saya lagi. Kalau kita berputar pada masalah, saudaraku, mungkin melihat Allah. Saat kita melihat Allah, ini makin kecil. Kenapa? Anak Allah yang hidup dalam terang bisa mengucap syukur. Bisa. Tapi kalau saudara bukan anak Allah, ya sulit. Saya alami, saya lakukan dulu juga sulit. Gampang sekali. Ditipu orang, syukur. Diserempet mobilnya, syukur. Nggak dapat berkat, syukur. Akhirnya apa? Kalau nggak selesai, saya pindah ke rencana Allah. Apa sih rencana Allah atas hidup kita? Ucap syukur sebagai korban. Katakan amin. Yang ketiga, nanti yang bagian kedua ini saya coba ulangi lagi, berbeda lagi. Yang ketiga, kenapa kita ucap syukur? Kita punya program dong, rencana masa depan. Mazmur 42 ayat 6. Punya rencana masa depan dong. Jangan gelisah. Kita boleh minta kepada Tuhan. Ya, Mazmur 42 ayat 6. Engkau ini 42, maaf. 42. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di hatiku? Berharap kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Intinya begini, saudaraku, kita ucap syukur hal-hal yang akan kita terima nanti. Sudah boleh minta, tapi jangan dihabiskan untuk hawa nafsu kita sendiri. Kita boleh minta,
Coba baca Markus 11 ayat 24. Kita boleh minta. Apa yang terjadi nanti kita minta. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Minta boleh. Tapi orang yang dalam terang, permintaannya berbeda. Berbeda. Permintaannya tentang keselamatan, tentang kekekalan. Yang lain pasti tambahkan. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kamu ingin sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak boleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berikutnya. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Perhatikan, mengapa kita sudah dijawab? Tuhan menghendaki kekekalan. Tuhan menghendaki kita serba Yesus. Tuhan menghendaki supaya kita ini bersama dengan Tuhan selama-lamanya nanti. Persiapan di sini. Lalu yang masalah duniawi ada waktunya. Tapi utamakan kalau kita minta pekerjaan diberkati, pekerjaan pun untuk memuliakan Tuhan. Kalau misalnya tentang anak kesembuhan, kesembuhan anakku untuk memuliakan Tuhan. Aku sembuh untuk memuliakan Tuhan. Jangan dihapuskan untuk nama kita sendiri, karena ada program Tuhan. Ada program Tuhan. Ya. 1 Yohanes 5:14. Kita minta menurut kehendaknya. Gitu. Sehingga mengapa kita harus belajar firman Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Kita kudus tak bercacat. Kita serupa dengan Yesus. Ya. Kita akan dimuliakan. Waktu penghakiman kita menang. Kita minta. Saya juga sering berdoa. Untuk hidup kudus itu sulit. Saya tidak berdoa, Tuhan, lepaskan aku dari hal yang jahat. Lepaskan. 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Tuhan. Itu bahwa ia sama-sama mengabulkan doa kita jika kita meminta kepadanya menurut kehendaknya. Karena Tuhan yang paling utama adalah serupa Yesus. Yang utama adalah Tuhan datang, kita diangkat. Kita memerintah bersama Tuhan, itu kehendak Tuhan yang paling utama. Kalau kita ngerti ini, yang lain pasti ditambahkan. Saya merasakan, saya nggak pernah minta macam-macam. Minta, bahkan saya sering ngomong dengan Pak Man. Saya minta pulang, ini cepat pulang, karena mati adalah keuntungan. Sehingga beresin dosa saya, minta pemberesan. Ada yang nempel, ya. Makin hari makin hilang yang dosa-dosa itu makin hilang. Karena minta menurut kehendaknya. Soal berkat itu muncul dengan sendirinya. Berapa kali saya menerima mukjizat, ya. Karena mengalami ucap syukur berkali-kali. Tiba-tiba, Tuhan Yesus pun dengan ucap syukur lalu ada mukjizat. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat 11. Sebelum dia mecah roti, syukur ada mukjizat. Ya. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan mengabaikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga ibunya dengan ikan itu banyak. Mengucap syukur dulu, ada mukjizat. Syukur, ada mukjizat. Ini jangan niru, ya mungkin boleh. Saya sering tiba-tiba misalnya saya sering nolong orang, gitu. Sering bagi sesuatu. Tiba-tiba ini kok ATM nggak berkurang-kurang ya? Ada apa? Sering. Waktu istri saya sakit, kurang uang, ada saja jalan keluar. Kuncinya mengucap syukur dalam segala hal. Perintah. Ya. Jadi pertama mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, mengucap syukur sebagai korban. Karena apa? Kita masih menderita, mengucap syukur. Ya. Dengan kita tidak terfokus pada masalah, terfokus pada Tuhan, maka kita akan ditolong Tuhan. Ya. Dari sebagai korban. Yang ketiga, minta kepada Tuhan. Masalah. Kenapa? Permintaan dengan iman. Tahun depan aku pasti berhasil. Lain Tuhan. Tahun depan cepat masih bertambah. Bisa. Ya. Tahun depan cepat bertumbuh. Itu permintaan masih dikabulkan Tuhan. Jangan ngomong per bulan dulu. Tambahkan. Ya, masih.
Saya melihat ini. Jadi kalau tadi Tuhan Yesus ketika membangkitkan orang mati pun dengan syukur, coba dalam Yohanes 11 ayat 41. Yohanes 11 ayat 41. Ketika Lazarus masih di makam itu ya, maka mereka mengangkat batu itu lalu mengadah ke atas dan apa? Berkata, Bapa, aku ada mujizat. Syukur. Terus Daud pun dengan syukur berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kapan? Senantiasa. Amin. Senantiasa, selalu. Dalam susah, syukur. Dalam sakit, syukur. Kekurangan, syukur. Kalau di balik itu ada rencana Tuhan. Katakan amin. Tadi saya janjikan bagian yang kedua. Ucap syukur sebagai obat. Saya sering alami ini. Ya. Ditolak, direndahkan, gak dianggap, sudah lakukan sesuatu, dianggap berbuat apa-apa, difitnah. Tapi selama ini saya pernah ucap syukur. Karena saya orang hidup dalam terang. Saya sudah lahir baru. Ada Roh Kudus. Bisa mengucap syukur. Saya ucap syukur. Syukur. Jangan lupa. Jadi yang kedua ini, ya, ucap syukur berkorban. Mungkin di antara Bapak sekalian sekarang ini mengalami kegagalan. Sedang mengalami kegagalan. Saya juga pernah nol, nadir, nol, gak ada apa-apanya. Sudah usaha gagal, sakit gak sembuh-sembuh. Mertua galak banget, rasanya gagal. Usaha gagal, usaha bisnis gagal, semua gagal. Tapi kalau kita hidup dalam terang, bersukacita lah, itu Allah turut bekerja. Sehingga saudaraku, dalam hal ini saya kuat karena apa? Saya lihat Ayub. Mengapa Ayub ini diberkati? Coba baca Ayub 17 ayat 11. Ayat 17 ayat 11. Ayub pernah gagal. Usahanya gagal. Umurku telah lalu, telah gagal rencanaku, cita-citaku. Jadi Ayub pernah gagal. Jadi saya pelajari, gimana ya supaya berhasil. Setelah ini berhasil, coba kita lihat Ayub. Prinsip Ayub dua hal. Yang pertama, dulu pernah ada susu jahe, telur madu, ya, masih ST, kalau Ayub enggak, Ayub SJMT, SJTM, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. STMJ, coba hafal. Dalam ini STMJ, saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Terus saya pegang STMJ. Harus kudus. Takut akan Allah. Pegang. Yang kedua, Daud ini dalam hal apapun tidak berbuat dosa. Ayat 1:21. Kecewa. Anak mati. Usaha bangkrut. Gak berbuat dosa. Gak marahin orang, gak jelekin orang, gak mundur dari gereja. Terus maju terus. Di sini gak ada, di sini baik-baik semuanya. Amin. Ya. Berantem dengan yang lain, berantem dengan orang tua, berantem. Jangan. Ini enggak, ini tetap baik. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi apa? Kejahatan. Yang kedua, tidak berbuat dosa. Ketika dia mengalami masalah yang berat itu, mungkin di antara kita belum pernah mengalami seperti Ayub, karena 10 mati. Usahanya bangkrut.
rumahnya terbakar, istrinya kabur. Tapi Ayub tidak berbuat dosa, tidak melawan Tuhan. Apa yang terjadi kemudian saudaraku? Ketika Ayub malam itu prinsip tadi, bahwa tadi ya, SJMT dan tidak berbuat dosa, Tuhan senang, Tuhan berkenan. Waktu dipamerkan pada Iblis, lihat anakku Ayub, dia SJMT loh, saleh, jujur, ya, takut akan Tuhan dan menjadi kejahatan. Iya sih, kalau mau pagari, angkat pagarnya. Ternyata Ayub kuat. Kalau kita berdiangkat pagarnya bisa perabakan. Ya. Bertahan. Dan banyak Ayub melindungi. Dalam penderitaan itu, Ayub belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal jalan-jalan Tuhan. Saya pun mungkin kalau zaman saya jadi sekretaris pribadi menteri dulu, nggak pernah ada masalah, mungkin belum kenal Tuhan. Banyak masalah saya hadapi. Masalah istri sakit, masalah dibohongin orang, dijelekin orang, terus ternyata masalah ini pakai Tuhan untuk mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan. Dampaknya saudaraku, akibat karena Allah mengasihi Daud, Allah mengasihi Ayub, ya, Ayub dikecilkan matanya. Ayub 52 ayat 2. Apa kata Ayub setelah mengenal Tuhan? Ayub 42 ayat 32. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan apa sama-sama? Tidak ada rencanaku. Dulu rencananya sendiri. Ingin kaya, ingin punya anak, ini rencana sendiri. Tapi ternyata setelah menderita ada rencana Allah yang besar. Saudara pun yang menderita nggak selesai, ada rencana Allah yang besar. Mengalami. Saya waktu zaman sekretaris pribadi menteri itu, saya ingin kaya. Saya ingin ikut sekolah, saya sekuat. Atau saya sekuat tapi yang untuk naik pangkat. Ternyata digagalkan Tuhan. Digagalkan Tuhan. Ikut gereja ternyata apa cita-cita nggak terjadi. Dijelekin, direndahkan. Tuhan, ada rencana yang besar. Dan Ayub kata, rencanamu tidak pernah gagal. Yang pertama ini, ya, Ayub mengerti rencana Allah. Jadi kalau saudara sekarang ini masih kacau, minta apa sih rencana atas hidup. Jadi aku rata-rata sekarang ini banyak menderita lagi dibuat. Kalau kita di dalam terang ya, dalam terang Allah sedang merencanakan rencana atas hidup kita. Ini kan Tuhan yang kedua, saudara. Ternyata Ayub itu sedang diberitakan Tuhan, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan apa? Yesaya 55 ayat 8-9. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada mencerita nggak rampung, Tuhan sedang mendidik kita. Dulu juga begitu, saya pikir saya di sini, rencana aku harus seperti ini. Nanti punya villa, punya ini, nanti pelayanan seperti Pak Niko, bisa nyanyi, ternyata gagal semuanya. Padahal itu belajarnya rohani itu, ya, bisa nyanyi, bikin lagu cuma satu, nggak bisa dapat banyak. Ternyata bukan itu juga, bukan itu. Ada rencana aku yang besar, rancanganku, bukan rancanganku, bukan rancanganku. Terus membuat rancangan untuk kita. Terus aku ingat yang kedua ini, penderitaan ini membuat kita diberitahu rancangan Allah itu apa. Rencana Allah, aku harus hidup serupa dengan Yesus. Yesus datang, aku pasti diangkat. Dia raja, kita memerintah bersama dengan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Di dunia ini kita persiapkan supaya kita menang dalam penghakiman. Itu rencana Allah. Apapun lakukan seperti itu Tuhan. Dan mulai bersaksi kepada orang lain tentang itu. Itu rencana Allah. Rencana Allah. Termasuk diantaranya syukur tadi. Yang ketiga, ya, Mazmur 37 ayat 23-24. Mazmur 37 ayat 24.
Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan apa? Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Kuncinya berkenan. Amin. Kuncinya diperkenan. Kalau tidak pertengkaran, persisian nggak sampai. Jangan ada persisian. Kasih. Karena Allah itu kasih. Berkenan. Menetapkan. Berikutnya ayat 24. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang jalannya. Saudara pasti sampai tujuan. Karena Tuhan menopang orang benar. Amin. Jadi kalau kita sedang menderita, ayo tetap sukacita. Tetap sukacita. Jangan kecut. Karena saya pernah ngalami. Saya nggak kecut. Karena saya prinsip SJMT tadi, ya, saleh, jujur, takut Tuhan dan jaga kejahatan. Yang kedua, jangan sampai berbuat dosa. Berkenan. Kalau berbuat dosa, beresin dosanya. Kalau masih berantem, ayo beresin atau dengan yang lain, saling mengasihi. Ada kesatuan. Kenapa? Kalau kita dalam kasih, ada kesatuan. Mengapa kalau gereja terpecah-pecah? Karena nggak ada kasih. Sehingga saudaraku, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Saya tahu sekarang saya diatur Tuhan. Kenapa saya harus berhenti dari gembala? Kenapa saya harus, ternyata saya sudah bertekun di rumah. Syukur dan bertekun firman Allah. Banyak pengetahuan yang saya dapatkan. Itu jalan Tuhan. Meskipun tubuh semakin merosot, tapi roh ini semakin diperbarui. Amin. Jangan merosot, roh yang merosot, amburadul amsyong. Tubuh merosot, manusia batinnya semakin bertumbuh. Amin. Jadi jelas sekali bahwa jangan kecut kita ada masalah. Tuhan sedang menunjukkan jalan-jalannya. Berikutnya, langkah-langkah kita diatur. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Kiri sudah, kanan, maju, mundur. Jangan bertengkar, jangan prosesi. Ayo, ada kesatuan. Karena kesatuan dari Allah. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kita ini harus berpikir. Rancangan Allah tidak pernah gagal. Rencanaku bisa gagal. Rancangan Allah tidak pernah gagal. Aku tahu saudara, rancangan Allah tidak pernah gagal. Begitu saudara. Kalau saya gagal, rancangan Allah gagal. Pasti sedang dibawa rencana Tuhan. Dalam situasi ini pasti waktunya kapan kita nggak ngerti. Kapan selesainya nggak ngerti, waktu Tuhan bukan waktu kita. Juga nggak ngerti. Setelah istri saya meninggal 6 tahun kok itu-itu dulu ya. Saya nyerah. Kalau kita nyerah, Allah bertindak. Kalau kita melawan, Allah bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Kita baca sama-sama. Mazmur 37 ayat 5. Kita baca sama. 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan apa? Jangan lawan. Up to him. Aku ini merupakan refleksi tahun yang lalu. Kenapa gagal? Rencana Allah yang lebih besar. Rencana Allah tidak pernah gagal. Demikian juga tadi saya singgung tentang ada rencana Allah yang lebih mulia dari rencana kita sendiri. Prinsip Tuhan adalah kerajaan Allah harus tegakkan di bumi ini. Prinsip Allah adalah semua orang mengenal Yesus. Semua orang serupa Yesus, itu rencana Allah. Demikian untuk gereja kita ini. Minggu yang lalu Pak Kem menceritakan tentang situasi gereja. Perpecahan. Karena apa? Ya kadang-kadang perbedaan doktrin, perbedaan atau kesombongan, ya, sombong rohani, merasa paling pintar, adu argumen. Yang berikutnya adalah duniawi,
Gereja yang kaya biasanya berantem. Karena rebutan duit akhirnya. Tapi di sini nggak ada, sini baik-baik semuanya. Amin. Ya, sini makin bersatu. Karena apa? Tidak mikirin duit, mikirin rencana Allah. Amin. Jadi inilah, jangan sampai situasi perpecahan ini ya terjadi di jemaat kita. Kolose 3 ayat yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan di atas semua itu, kenalah kasih sebagai pengikat yang persatukan. Dan apa? Kasih. Saling mengasihi. Saling mengampuni. Tidak mikirin dosa-dosa yang lain, beresin. Kalau di sini terjadi ini, ada kesatuan. Ini rencana Allah. Aku tidak melihat perpecahan sebenarnya. Tapi karena Allah kasih. Padahal Allah kasih. Kalau kita di dalam kasih, dalam Allah pasti ada kasih. Itulah yang sampaikan pagi ini atau sore ini, apa yang disampaikan di dalam Allah. Ya. Sebagai refleksi apa yang terjadi tahun yang lalu. Yang gagal, yang berhasil, yang belum berhasil, ucapan syukur sebagai korban. Yang belum berhasil, masa depan minta, tapi mintanya tetap rencana Allah. Bagi yang mereka terus gagal, jangan takut kalau saudara ada dalam rencana Allah. Lihat ayo SCMT, tidak ada dosa. Akhirnya apa? Ayo mengerti rencana Allah. Bukan mengatakan apa? Rencana Allah tidak pernah gagal. Berikutnya saudaraku, rancangan Allah beda dengan rancangan kita. Rancangan Allah lebih besar. Rancangan Allah tidak pernah gagal. Berikutnya, Tuhan mengatur langkah-langkah kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya garis bawahi berkenan sampai bolong. Berkenan. Mengapa kita nggak alami apa? Kurang berkenan. Amin. Terakhir, serahkan pada Tuhan. Tuhan, waktumu yang terbaik. Mazmur kita bisa terima, serahkan pada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Saya harapkan jemaat GPI Sumedang Depok ini berbeda dengan yang lain. Sehingga setiap hari kita ucap syukur apapun yang terjadi. Senang, gak senang, berhasil, gak berhasil, tetap ucap syukur. Karena dia baik, senantiasa baik. Amin. Dia besar, dia agung, dia hidup. Jangan mundur, apapun terjadi. Dan yang ada satu pujian, haleluya. Kita berdiri. Berdiri saat berdiri. Bapak Surgawi, hamba-Mu sudah pergi kita bicara. Kiranya perintah-Mu boleh terlaksana atas hidup kami. Sebagaimana Daud melaksanakan kehendak-Mu dan Kau berkenan atas kami. Hari ini kami katakan kami adalah anak terang. Tidak lagi ada kegelapan. Dan terang berbuahkan kebaikan, kebenaran. Terang berbuahkan perbuatan baik. Dan siang ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami untuk syukur senantiasa sebagai orang yang hidup dalam terang. Orang masyaallah, Ula-ula-ula, Sukiyasyir, bersyukur, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah
ku sembah kamu, ku sembah selama hidupku, ku sembah. Semua nyanyi, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku, ku sembah kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sorry, kasih Allahku sungguh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku, ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku, ku sembah selama hidupku, selama hidupku, ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Abangmu berdoa saat kami masukin tahun 2026 itu, Tuhan. Kami berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, Tuhan. Karena banyak mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah perintah Allah. Mengucap syukur adalah tanda orang yang hidup dalam terang. Mengucap syukur ada kekuatan, ada power, ada mujizat. Mengucap syukur adalah kekuatan Allah hidup kita. Kami berdoa Tuhan biar firman ini tidak lalu begitu saja. Cuma Tuhan yang selama ini bersungut-sungut oleh masalah, kalah dan kalah, biar hari ini mulai kemenangannya itu. Hamba mengangkat tangan berasal jemaat Tuhan yang sini ada masalah, tidak ada jalan keluar, tapi hari ini setelah mendengar firman Tuhan, saya ini kuat, bisa menang, ada jalan keluar. Rancangan Allah lebih besar dari rancangan kita. Rancangan Allah lebih besar dari rancangan kita. Bahkan Allah mengatur jalan-jalan kita. Setiap langkah kita diatur Tuhan. Hamba mengangkat tangan Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir. Biar tahun 2026 ini tahun kemenangan bagi kami. Ucap syukur dalam segala. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tangan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Sampai atas menaikkan syukur, menaikkan syukur padamu
lamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Bapak Ibu, saudara terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus dari Tuhan. Mari kita berdoa bagi roti dan anggur yang lambang dari tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami ucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan, bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau sudah membuktikan kasih-Mu pada kami melalui karya salib yang begitu luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami memperingati kasih itu, karya salib itu. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan, sucikan, supaya ketika kami makan dan minumnya, kami semakin dipersatukan dengan Engkau ya Tuhan. Demi nama Yesus berdoa. Amin. Kuasa darahmu, kata terus dosamu, kekudusanmu melindungi, kasihmu kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, saudara di roti yang kita adalah lambang dari tubuh Kristus? Mengingat iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang lambang dari darah Kristus menuju kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, demikian juga Ia mengenai cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah Bapak Ibu, saudara-saudari, anggur yang akan kita lambang dari darah Kristus? Mengingat iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita secara pribadi datang pada Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita, kita menaikkan pujian kita, sembah kita karena kasih-Nya.
kami, pujian dan syukur kami dari hati kami yang paling dalam, karena begitu besarnya kasih bagi kami. Dan kami mau terus hidup di dalam kasih-Mu. Dan kami mau memberitakan kasih-Mu kepada semua orang, Tuhan. Supaya semua orang juga bisa merasakan kasih-Mu melalui hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu kembali Bapak Ibu saudara Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati pada sore hari ini. Boleh bangkat tangannya, kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita tundukkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu, mengingatkan setiap kami untuk tidak bersungut-sungut, melainkan untuk terus bersyukur di dalam segala hal. Dan kami mau mengarungi 2026 Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami mengucap syukur Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, bahkan juga kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, sebelum itu kami bersyukur kami telah juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menguatkan setiap kami lebih lagi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kau di dalam kami dan kami ada di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami bawa persembahan kami Tuhan. Biar setiap persembahan yang kami bawa pada sore hari ini Tuhan, kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang suci kuduskan setiap persembahan menjadi alat untuk mempelebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Kau balaskan berlipat kali ganda setiap tangan-tangan yang memberi, baik dalam usaha, studi, pekerjaan, apapun yang dilakukan umat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, bahkan juga yang belum sempat memberi juga Tuhan memberkati, hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang siap membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Selamat yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, kembali saya bangkit berdiri.
berdoa yang diajarkan oleh Tuhan kita, doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Apa-apa sampai ke dari kanan. Pak, iya. 09 tuh gua lepas kanan. Gara-gara enggak, tadi gua taruh sini.